mudah ini, mudah. Nggak kayak tadi, nggak serumit tadi. Ini wesel tuh kan ada macam-macam. Saya nggak mau ngulangin, udah dapat dari AKM ya. Ada yang namanya zero interest bearing. Apa itu zero interest bearing? Berarti apa? Bunganya tidak tertera, tidak ada pembayaran bunga per tahunnya. Yang dibayarkan adalah hanya di ini ya, apa namanya, gelondongan gitu ya. Ini sejumlah segini nih gitu kan. Ini caranya sama ya, 200 juta, nominalnya 3, I-nya 8%, PV-nya dari mana ini? Dari sini ya, ya enggak? Diterbitkan dengan harga 150 in 8 sekian. Sudah tertera di ini, karena kan tadi saya bilang, karena kalau zero interest bearing notes berarti dia sudah gelondongan, sudah ketemu gitu ya. Nah, interest expense-nya dia caranya adalah PV-nya yang itu tadi ya, yang diterbitkan tadi ya, dikalikan dengan interest-nya, interest rate atau market rate-nya. Ketemulah angka segini. Oke. Penerbitannya gimana ya? Sama. Kalau penerbitan wesel berarti apa? Kita dapat duit juga kan? Kita dapat duit, tapi ini kalau yang tadi dari obligasi sekarang beda. Kita dapat duitnya dari wesel yang dimana itu hampir sama, itu kayak ngutangin gitu, tapi bentuknya teman-teman sudah tahu nggak bentuknya wesel itu seperti apa? Belum saya, Bu. Belum ya, nanti dicari ya, searching ya wesel atau notes payable. Nanti ada kalau nggak salah hampir-hampir mirip kayak apa namanya? Hampir mirip kayak obligasi gitulah. Nah, kemudian untuk penyataan bunganya gimana ya? Hanya interest expense sama notes payable. Gampang ya? Nah, kemudian ini wesel bayar hipotek atau mortgage. Ini sama plok ini ya, 500. Ini nggak usah saya bacakan ya, atau volunteer deh, volunteer. Siapa yang bacain? Izin, Bu. Ya. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Gravity meminjam dana ke bank sebesar 500 juta dengan menerbitkan mortgage payable yang dibayar melalui cicilan tetap selama 10 tahun. Cicilan dibayar setiap 31 Desember dan cicilan pertama dimulai pada 31 Desember 2020. Diketahui market rate-nya 10%. Okay. Nah, berarti ya. Terus? Berarti face amount-nya diketahui 500 juta, interest-nya market rate 10%, dan N-nya 10 tahun. 10 tahunnya dari? Dari 31 Desember 2019, itu tidak diketahui, Bu. Cicilan tetap selama 10 tahun. selama 10 tahun gitu ya. Cicilan tetap selama 10 tahun. Terus ininya gimana nih? Apa bedanya dengan yang obligasi? Ini Mas siapa ini? Dapat poin ya, Mas? Ini ya. Mas siapa ini? Sorry, yang Eko ya? Ini Mas Eko lagi ya? Oh, saya kira nggak dapat, Bu. Cuma volunteer. Jadi Oke. Nggak apa-apa. Ini diterangin ke teman-temannya. Apa bedanya dengan obligasi, Mas? Kalau ini kan diketahui nggak mortgage dan obligasi. Kalau ini kan hipotek ya, Bu. Pasti ada jaminannya. Nah, kalau obligasi itu nggak harus jaminan kayak hipotek gitu, Bu. Kan mortgage payable ini lebih, kalau kita pinjam tapi kita itu harus tinggal kayak jaminan gitu, Bu. Jadi terjamin. Nah, untuk bedanya itu hampir sama, tapi ini nggak di awal itu nggak perlu di PV-kan. Jadi kalau nilai nominal 500 juta ya berarti carrying amount yang diterbitin itu 500 juta. Gitu nggak, Bu? Bener nggak kira-kira? Belum baca, Bu. Gitu lah. Teman-teman kan ada soal tuh. Soalnya udah dikerjakan belum itu? Soal kedua sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Itu debitnya kapan ya? Tanggal jatuh temponya kapan ya? Masih hari Minggu. Oh, Sabtu ya? Sabtu. Sabtu apa Minggu? Oh, oke. Berarti ini ya, materi yang ini. Oke. Kemudian Mas, ayo lagi Mas. Nah, ini apa bedanya perhitungannya ini ketimbang obligasi apa, Mas? Bedanya nanti itu kalau di mortgage itu carrying amount-nya dibagi sama PVE-nya. Beda sama itu nanti buat cash paid-nya. Kalau di obligasi kan cash paid itu diketahui karena ada stated rate, berarti kan carrying amount-nya dikali sama stated rate. Karena di sini itu di mortgage ini nggak ada, itu cara dapetin cash paid payment-nya itu adalah dengan carrying amount dibagi sama PVE-nya. Kan di situ diketahui PVE-nya 6,144.
Dan carrying amount-nya itu 500 juta. Berarti 500 juta dibagi sama 6,144 ketemulah sekitar 81 jutaan. Ya ini Bu, 81.372.697. Ya, teman-teman sudah ngerti bedanya? Ini lebih simpel kan yang ini untuk kasus ini? Ini Sama kita tinggal izin nambahi Bu. ya. Bedanya itu kalau yang bond payable itu kan nggak ngurangin carrying amount-nya. Nah, kalau di sini tuh kalau mortgage itu kita bayar per tahunnya itu bayar interest expense-nya sekaligus melunasi cicilan mortgage payable-nya. Jadi tiap tahun itu mortgage payable berkurang carrying amount-nya dan pada saat jatuh tempo itu jadi 0 gitu Bu. Ya. Jadi langsung lunas gitu. Ya. Terima kasih Mbak Winnie. Nah, jadi kita satu-satu dulu gitu ya. Dari dapat apa namanya? Nanti Mbak Winnie ya kalau mau dapat poin tambah lagi ya Mbak Winnie ya. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah diterangkan sama Mas Eko dan Mbak Winnie. Pertama dulu ya, payment. Payment-nya tuh bedanya apa dengan yang tadi obligasi? Kalau ini didapat dari pokok pinjaman. Ini lebih ke pinjaman ya. Kita minjem, taruhlah kita apa ya? Inilah KPR ya. KPR saya pernah tahu KPR nggak teman-teman? KPR itu dia minjemin ini nggak sih? Dia minjemin apa? Dia pakai jaminan nggak sih? Ada yang ya, Bu, orang jaminan tuanya mungkin rumah. rumahnya itu ya. Oke. Biasanya rumahnya gitu ya. Nah, itu kalau KPR kita nyicil tuh ya ilustrasinya seperti itulah. Kita punya atau kalau yang belum nanti dicari ya searching atau nanya-nanya ke orang tuanya mungkin atau ke siapalah ke kakak kelasnya misal KPR itu ya. Nah, ini dia nyicilnya dengan cara apa? Nah, payment-nya tuh caranya gimana? 500 ini ya, pokok pinjamannya dibagi dengan PV anuitas. Di mana caranya tuh seperti ini. Nih, yang tadi sudah saya kasih ya di Excel-nya. Rumusnya seperti ini. Oke, nanti ini tinggal dibagi saja. Nah, interest-nya ini dari mana? Dari mana interest-nya? Dari market rate-nya dikali carrying amount, Bu. Ya, dari market rate atau tingkat bunga pasar dikalikan dengan carrying amount. Nah, tadi yang dibilang sama Mbak Winnie gitu ya, di mana ini nanti bisa untuk gitu ya, bisa digunakan untuk dari dua ini ya, bisa digunakan untuk mengurangi cicilannya, mengurangi nilai hutangnya. Nilai hutangnya kan 500 juta. Ini nanti cicilannya bisa digunakan untuk mengurangi carrying amount-nya. Oke, bisa dipahami sampai sini, nanti dihitung-hitung ya. Nah, terus kita melakukan penjurnalan. Gimana caranya? Sama ya, kayak sama mortgage notes payable. Pembayaran cicilan pertama, interest expense, dari mana? 50.000 ini. Nanti cicilan kedua gimana caranya? Jurnal pembayaran cicilan kedua gimana? Sama, Bu. Sama. Bedanya apa? Nih. Ininya kan? Nilainya, Bu. Nah, ini cicilan pertama ini, cicilan kedua nanti ini, seterusnya ya. Ketiga ini. Tinggal dimasukkan angka-angkanya ini. Logikanya seperti apa? Kemarin sudah saya kasih tahu ya. Ada apa? Kalau bayar cicilan kan berarti apa? Duit kita keluar kan? Ya enggak, duit kita keluar. Kemudian kalau duit kita keluar, dia mempengaruhi apa? Mempengaruhi utang wesel. Karena tadi yang dibilang sama Mbak Weni loh, itu bisa loh apa namanya cicilannya tuh bisa digunakan untuk mengurangi utangnya kita loh. Oke, bisa ya. Terus kasusnya kok enggak ini tinggal. Nah, nih siapa nih yang mau dapat poin? Diterangkan kasus ketiga. Yuk, dapat poin nih. Nanti di sini ini ada tulisannya why loss disposal, why gain. Yuk. Nah, yang sudah baca pasti bisa dapat poin.
Yuk. Oh, belum pada belajar nih. Oke. Dibacakan aja deh kalau gitu, dibacakan. Soalnya nanti saya iniin. Bacakan soalnya. Yuk, PT Optimis. Itu ya. Ya, agak cepat. 8 menit Izin, lagi. Bu. Langsung aja ya. Ya, agak cepat ya, Mbak. 8 kasus menit 3. lagi nih. Ya. Ya. PT Optimis mempunyai utang jangka panjang kepada Bank Amanah dalam bentuk notes payable. Pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 28 Desember 2017, PT Optimis tidak dapat membayar kewajibannya secara tunai. Saat itu nilai tercatat notes payable PT Optimis sebesar 200 juta. Sebagai gantinya, PT Optimis menyerahkan properti real estate yang mempunyai nilai wajar sebesar 190 juta. Untuk melunasi kewajibannya dan Bank Amanah setuju atas transaksi real estate yang diserahkan PT Optimis mempunyai nilai buku sebesar 210 Nah, berarti juta. ini ada apa? Ada 3 nilai kan? Yang pertama, nilai apa? Notes payable. Berapa? 200 juta. Ini bisa tahu nggak ilustrasinya seperti apa? Boleh Bu. dicoba, Bu. Nah, Bu. silakan. Oke, izin ya, Bu, kalau salah. Ya. Maaf. Jadi, notes payable-nya kan 200 juta. Terus nilai wajar dari real estate yang kita ingin serahkan itu 190 juta. Dan nilai bukunya 210 juta. Jadi dari real estate-nya itu ada perbedaan antara fair value sama book value-nya. Jadi terjadilah loss on disposal 20 juta itu karena besaran nilai buku daripada nilai pasarnya. Terus notes payable, ada gain on extinguishment-nya itu dari karena jadi itu gain-nya dari apa sih? Kan notes payable-nya 200 juta. Tapi kita kasih real estate-nya seharga 190 juta. Jadi ada gain 10 juta di sana. Oke. Bener ya? Nanti gimana belajar lagi. Kalau nggak paham boleh nanya. Tapi kalau benar-benar nggak paham ya, yuk tinggal 4-6 menit. Nanti mati sendiri ya kalau udah ini ya, Zoom-nya ya. Yuk kasus keempat ya. Ini PT Optimis gitu ya, mempunyai utang jangka panjang kepada Bank Amanah dalam bentuk notes payable. Pada saat jatuh temponya tanggal 28 Desember 2017. PT Optimis tidak dapat membayar, nggak bisa bayar nih PT Optimisnya tuh kewajibannya secara tunai. Saat itu nilai tercatat notes payable berapa? 200 juta. Nah, karena dia nggak bisa bayar, ya nggak? Dia menyerahkan apa? Properti. Berupa apa? Real estate, rumah atau bangunan gitu ya. Yang mempunyai nilai wajar 175 juta untuk melunasi kewajibannya dan Bank Amanah setuju atas transaksi tersebut. Saat itu properti real estate yang diserahkan PT Optimis mempunyai nilai buku sebesar 210 juta. Ini berarti gimana nih? Jadi PT Optimis tuh punya apa? Punya utang. Utangnya berapa? 200 juta. Kemudian dia gimana? Dia bayar pakai properti itu, Bu. Kemudian dia nggak bisa bayar kan? Ya nggak? Kemudian PT Optimis tuh nggak bisa bayar. Pakai duit cash tuh nggak bisa, nggak punya dia. Terus dia tukar dengan apa tuh? Tukar dengan properti. Nah, di mana nilai propertinya itu, nilai wajarnya itu adalah berapa? 175. Padahal nilai properti nilai bukunya tuh berapa? 210. Loss apa gain? Loss. Loss-nya gimana caranya ngitungnya? Value dikurangin sama nilai bukunya. Langsung ke angkanya berapa dikurangin berapa? 210 dikurangin sama 175 juta. 175. Jadi ketemunya 35. Oke. Kenapa gain? Karena harga notes payable-nya lebih tinggi daripada real estate-nya. Karena real estate harga yang
fair Iya. value-nya itu tadi, Bu. Iya. Oke, kalau masih bingung nanti dibaca, diresapi lagi, apa namanya,